Halo bosku, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang tema channel. Ini adalah request dari Bang An, yang ternyata masih banyak pemula yang belum paham tentang tema channel dan jenis channel yang mau dibawa kemana. Oke bosku, dalam video ini ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, seberapa pentingkah tema channel, dan yang kedua, bagaimana cara menentukan tema channel. Oke bosku, kita mulai saja yang pertama. Seberapa pentingkah tema channel? Kalian bisa lihat ke samping. Ini adalah kebijakan monetisasi channel YouTube. Oke, kita geser sedikit ke bawah. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Peninjauan kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjauan kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini. Yang pertama, tema utama. Yang kedua, video yang paling sering ditonton. Yang ketiga, video terbaru. Yang keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Yang kelima, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Oke, kita keep tema utama. Nah, dari sini kalian bisa ngambil kesimpulan kan, bahwa YouTube juga menjadikan tema sebagai salah satu alat ukur dalam melakukan peninjauan monetisasi channel. Oke, jadi kalau kita memiliki tema channel, artinya kita memudahkan YouTube dalam meninjau monetisasi kita. Berarti semakin gampang proses kita dalam mengajukan monetisasi kalau kita memiliki tema channel. Oke, itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita punya tema channel, kita tahu mau buat video apa. Karena kita memiliki referensi pastinya kan. Semisalkan saya contoh, kalian adalah temanya memasak. Kalian pasti sudah punya channel yang menjadi acuan kalian dalam membuat konten. Itu pasti. Hari ini kalian masak rendang, nanti besoknya kalian pasti mencari referensi. Budget 50.000 untuk buat konten masak-masak apa ya gitu. Pasti kalian punya referensi. Kalau kalian punya tema, kalian tahu besoknya mau buat apa, video apa. Tapi kalau nggak punya tema, kita bingung mau buat video apa. Hari ini kita video masak, besok kita videonya makeup, besoknya lagi kita nggak tahu mau buat video apa lagi. Nah itu dia. Oke, selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, kalau kita punya tema, kita tahu mau menargetkan video kita sama siapa. Oke, itu dia. Contohnya ini, channel saya channel memasak. Nah, pasti target saya adalah sebagian besar kaum wanita. Oke, nah kalau kita punya tema, kita tahu sasaran kita ke siapa. Yang jadi masalah kalau kita hari ini kita buat video temanya memasak, kita minta support sama orang yang memang suka memasak. Nah besoknya kita lagi buat konten makeup, jangan-jangan dia nggak akan suka. Terakhir nanti dia unsub kita. Nah sekarang banyak pertanyaan, Kak, kenapa sih banyak yang unsub aku, banyak yang unsub aku? Ya itu alasan, salah satu alasannya tidak konsisten dalam membangun sebuah channel. Videonya campur-campur. Oke bosku, itu dia seberapa penting tema dalam channel kita. Kita lanjut lagi yang kedua. Oke, yang kedua yang tadi, bagaimana sih cara menentukan tema channel kita? Oke, sebelum kita ke sana, kita harus paham dulu peraturan YouTube yang ini, bahwa konten kreator tidak boleh menonton video sendiri. Artinya kita membuat video untuk orang lain. Itu harus kalian pahami. Kalau kita buat video untuk orang lain, berarti videonya harus bermanfaat. Nah, saya membagi 3 kategori manfaat ini. Yang pertama, manfaat hiburan, menghibur. Yang kedua adalah manfaat edukasi. Dan yang ketiga adalah campuran dari hiburan dan edukasi. Oke, kita garis bawahi. Kalau hiburan, manfaatnya hiburan. Video apa saja sih, tema apa saja sih yang menjadi kategori hiburan? Saya misalkan saja vlog, game. Nah, vlog ini kan macam-macam juga. Jalan-jalan juga bagian dari vlog. Kuliner juga bagian dari vlog. Oke, review makanan juga bagian dari vlog. Nah, kalian tinggal tentukan aja tema kalian. Misalkan saja jalan-jalan.
Oke, balik lagi seperti konsep yang pertama, kita buat video harus bermanfaat sama orang lain. Artinya vlog jalan-jalan kita ini harus menghibur mereka, harus jadi hiburan sama mereka. Jadi kalau kita buat video, kita harus konsep vlog jalan-jalan kita, isi videonya bagian mana yang menghibur penonton. Kalau kita tidak bisa atau tidak berhasil membuat konsep yang menghibur bagi penonton, sama aja kita gagal dalam membangun tema kita. Oke, itu harus kalian pahami. Oke, selanjutnya, Kak, kalau misalnya yang vlognya jalan-jalan aja, kan tumpur juga saya, Kak. Lagian saya juga nggak punya waktu. Bisa nggak saya buat dua tema? Bisa. Misalkan ya kalian buat vlog jalan-jalan, ya kan, kalian ambil lagi satu niche lagi, yaitu vlog kuliner. Itu masih senada, artinya vlog kuliner sama jalan-jalan masih bisa kalian satukan. Itu sama-sama kategori vlog. Yang tidak boleh itu ketika kalian membuat vlog jalan-jalan, tiba-tiba kalian membuat konten game. Itu dia kan udah dua tangkai yang berbeda, walaupun sama-sama menghibur. Oke bosku, karena nanti yang terjadi adalah ketika orang suka dengan vlog jalan-jalan kalian dan kalian tiba-tiba ngeposting video tentang game, yang terjadi adalah orang bakal nggak suka atau tidak respect terhadap channel kalian. Yang terjadi dia bakal unsub kalian. Itu yang kita takutkan, karena tidak ada konsistensi dalam mengupload video. Oke bosku, di sini saya ada 2 tips sama kalian dalam membangun tema channel. Yang pertama, kalian suka dan kalian bisa. Nah, saya contohkan saja. Saya bisa memancing, tapi saya tidak suka memancing. Hari ini saya buat konten memancing. Keesokan harinya mood saya memang tidak lagi pengen memancing. Dan hasilnya saya akan membuat video yang lain dari tema memancing. Oke, kebalikannya, saya suka tapi saya nggak bisa. Saya contohkan, kalau kalian suka memancing, tapi kalian tidak bisa buat umpan memancing, dan hasilnya kalian akan tergantung pada umpan tersebut. Kalau kalian punya umpan, maka kalian akan memancing. Kalau kalian tidak punya umpan, maka akan menghambat kalian dalam membangun sebuah video memancing. Oke, yang kedua harus bagian dari aktivitas kita. Saya adalah penjual ikan. Nah, kalau saya buat konten memancing, saya akan dapat ikan yang bisa saya jual besoknya. Kira-kira seperti itu bosku. Hanya 2 itu saja. Kalian suka, kalian bisa, dan bagian dari aktivitas kita. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke bosku, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan saksikan videonya. Oke bosku, thank you.